Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan pasal yang keempat dari kitab Safinatun Najah atau Ushul Safinah. Sebelumnya nanti kalau ada kesalahan dalam penuturan maupun penjelasan, saya memohon maaf sebesar-besarnya dan meminta pendapat dari saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Walal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adda alaina bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Utawi iku fasal suci. Ai fi bayani bulugil murrah wal muslim. Alamatul bulugi utawi pira-pira tandane balik iku salatun ana telu. Rupane tamam khamsa asyarata. Rupane sempurnane umur 15 apane sanatan taun. Idzakari ing dalem wong lanang wal unta lan wong wadon. Wal ikhtilamu lan mimpi basah. Idzakari ing dalem wong lanang wal unta lan wong wadon. Litis aisinina kedue umur 9 pira-pira taun. Wal haidu lan haid fil unta ing dalem wong wadon litis aisinina kedue 9 pira-pira taun. Pada pasal ini menjelaskan tentang baliknya seorang laki-laki maupun perempuan yang hampir menginjak dewasa. Pada baliknya seseorang ada ciri-ciri tertentu dan ini ada 3. Yang pertama, tamam khamsa asyarata sanatan. Anak-anak tersebut atau laki-laki dan perempuan tersebut berumur 15 tahun. Tahun ini menurut hitungan Hijriah, bukan Masehi. Kok ada seorang laki-laki maupun perempuan yang belum berumur 15 tahun, maka ia tidak dihukumi sebagai orang balik. Wal ihtilamu fid dzakari wal unta litis aisinina. Yang selanjutnya adalah mimpi basah, ail imna'u atau mengeluarkan mani. Wa illam yakhruj al-mani minadz dzakari kan ahassa bi khuruji fa amsakahu. Meskipun ada orang serasa ingin mengeluarkan mani, tetapi ia mencegahnya, dalam artian ngempetlah, sehingga mani tersebut tidak jadi keluar, maka tetap dihukumi balik, mesti ia tidak mengeluarkan mani. Sama juga seperti halnya ketika ada mani yang keluar dari jalan yang tidak umum, seperti contoh keluar dari tulang ekor pada saat tulang ekor tersebut pecah, maka orang yang maninya keluar tersebut tetap dihukumi balik. Di sini diperjelas dengan syarahnya, sawa'un kana fi naumin aw yaqdhatin bi jima'in aw ghairi. Jadi di sini tidak dibatasi
bahwa keluar mani tersebut dalam keadaan tertidur maupun dalam keadaan terjaga. Meskipun ia dalam keadaan terjaga atau tidak dalam tidurnya, kok ia mengeluarkan mani, maka tetap dihukumi ihtilam bijima'in aw ghairihi. Meskipun keluar maninya tersebut tidak karena jima, seperti mohon maaf karena nonton video yang tidak seharusnya, kok ia mengeluarkan mani, maka tetap dihukumi ihtilam dan ia dihukumi sebagai orang yang baligh. Bidzakari wal untha litis'i sinina. Jadi ihtilam ini bukan hanya laki-laki yang bisa ihtilam, tapi perempuan juga bisa ihtilam. Keduanya berumur 9 tahun. 9 tahun. Dan disyarai di sini pemariyatin tahdidiyatin. Dapat kita artikan ketika kok ada laki-laki maupun perempuan ihtilam, tetapi umurnya kurang beberapa hari, baru 9 tahun. Maksudnya 9 tahun kurang beberapa hari kok anak-anak tersebut ihtilam, maka tidak dihukumi sebagai orang yang baligh. Wa thalithuha al-haidu fil untha litis'i sinina. Dan yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga adalah bagi perempuan itu mengeluarkan darah haid di saat umur 9 tahun. Disyarai bi an kana naqsuha aqalla min 16 yawman. Untuk perempuan, meskipun ia mengeluarkan haid pada saat umurnya 9 tahun, tapi kurang 2 minggu misal, kok ada orang yang seperti ini, yaitu orang yang berumur 9 tahun kurang 2 minggu kok telah mengeluarkan darah haid, maka tetap dihukumi baligh. Berbeda dengan ihtilam tadi. Kalau ihtilam kok umurnya belum pas 9, maka tidak dihukumi baligh. Berbeda dengan haid ini. Kalau haid kan meskipun belum 9 tahun pas, tapi ketika dibulatkan sudah 9 tahun, maka dihukumi baligh. Adapun ketika kok ada orang yang hamil, amma habluha falaysa bulugan. Ketika kok ada perempuan yang hamil, maka hamil tersebut tidak bisa menjadi ciri-ciri dari balighnya seseorang. Bal alamatan ala bulughiha bil imna'i qablahu. Tetapi yang menjadi ciri-ciri dari balighnya seseorang itu keluarnya mani sebelum hamil. Kan sudah pasti kalau hamilnya seseorang itu pasti didahului keluar mani. Sedangkan bagaimana untuk kasus transgender atau biasa disebut dengan orang yang berkelamin ganda? Balighnya orang seperti ini itu ketika zakarnya mengeluarkan mani dan farjinya mengeluarkan darah haid.
Meskipun keduanya tidak bersamaan, tapi keduanya sudah pernah mengeluarkan, maka ini dihukumi baligh. Kok salah satunya tidak mengeluarkan? Kok salah satunya seumur hidup tidak mengeluarkan? Jadi seumur hidup hanya salah satu. Seperti contoh, pada umur 9 tahun sudah mengeluarkan darah mani, tetapi menginjak umur ke-10 ia belum juga mengeluarkan darah haid, maka masih belum dikatakan baligh. Berbeda ketika 9 tahun telah mengeluarkan darah mani dan tahun ke-11, 11 tahun ia baru mengeluarkan darah haid, maka pada saat setelah mengeluarkan darah haid itu baru dinamakan, baru dihukumi sebagai orang yang baligh. Dari pembahasan tadi, mungkin ada yang tidak bisa membedakan antara itu mani atau bukan. Jadi cairan selain air kencing itu ada 3 cairan yang hampir mirip tapi berbeda. Yang pertama ada namanya madi, kedua wadi, yang ketiga yaitu mani. Kalau madi itu biasanya keluar pada saat kita mengalami syahwat, tapi syahwat tersebut tidak memuncak. Seperti contoh, ketika kita melihat perempuan yang cantik lewat di depan kita memang bersyahwat, tetapi syahwat kita tidak sampai memuncak, kok ada cairan yang keluar, itu namanya madi. Yang kedua ada wadi. Wadi biasanya keluar karena terlalu lelah, terlalu sering mengangkat-angkat barang-barang yang berat. Dan keduanya, antara madi dan wadi ini adalah perkara yang najis, tetapi tidak mewajibkan kita untuk mandi, hanya batal wudhu kita. Dan yang terakhir tadi mani, pasti sudah banyak yang tahu tentang mani, hanya keluar ketika syahwat kita memuncak. Biasanya rasanya itu bergelombang dan ada rasa nikmat-nikmatnya. Adapun berdasarkan hal-hal tersebut, kita sebagai orang tua, bukan kita, mungkin ada orang tua yang itu diwajibkan untuk memerintah anak-anaknya agar melakukan sholat dan ibadah-ibadah lain. Jadi ketika kok ada orang tua yang sudah memiliki anak berumur 7 tahun, maka wajib bagi orang tua tersebut memerintah anak-anaknya, dengan catatan umur 7 tahun tersebut didasari tamyiz. Maknanya tamyiz di sini itu bisa makan maupun minum sendiri. Jadi kok ada anak udah bisa makan atau minum sendiri tetapi belum mencapai 7 tahun, maka orang tua tidak diwajibkan, melainkan hanya disunahkan untuk perintah saja. Pada saat anak sudah berusia 9 tahun, masuk ke umur 10,
orang tua mulai mewajibkan hal-hal tersebut dengan agak tegas. Kok anak-anaknya meninggalkan kewajiban, sebagai orang tua boleh memukul anak-anaknya, tetapi tanpa ada rasa menyakiti. Dalam artian pukulan cukup untuk mendidik. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.